Baik, perkenalkan, nama saya Danang Damar Binanto, siswa di Pekmen. Saya akan mempresentasikan proyek akhir untuk probability course. Outline-nya pertama adalah introduction, kemudian dataset, descriptive statistic analysis, kemudian categorical variable analysis, continuous variable analysis, variable correlation, hypothesis testing, dan conclusion. Yang pertama introduction, pertama adalah ini merupakan salah satu tugas dalam cost probability di Pacman. Kemudian seperti kita ketahui, asuransi kesehatan merupakan hal yang wajib diperhatikan karena kebutuhan di masa depan. Kemudian pengguna kesehatan diwajibkan membayar besaran uang secara rutin atau bisa disebut dengan premi kepada perusahaan asuransi yang digunakan untuk membayar tagihan kesehatan pengguna sebagai tertanggung. Dan penentuan nilai premi menjadi tantangan bagi asuransi di mana banyak faktor yang berpengaruh. Dataset yang digunakan merupakan data tagihan kesehatan personal, memiliki 7 variabel yaitu age, usia, kemudian jenis kelamin, BMI, body mass index, kemudian children, jumlah anak yang di cover dalam asuransi, smoker, status merokok atau tidak, kemudian region, yang itu adalah besaran tagihan atau charge. Pertama, kita melakukan analisis statistik. Yang pertama adalah descriptive statistic analysis. Kita akan melihat rata-rata pengguna, di mana dalam tersebut rata-rata pengguna adalah dengan usia 39,21 tahun, kemudian rata-rata umur berdasarkan jenis kelamin dan status perokok atau bukan, di mana untuk jenis kelamin perempuan dengan status tidak merokok pada di usia rata-ratanya 39,69, kemudian perempuan dengan status merokok 38,6, kemudian laki-laki dengan status tidak merokok 39, dan laki-laki dengan status merokok ada 38,4 tahun. Sehingga usia rata-rata pengguna dengan baik laki-laki dan perempuan dengan status perokok itu lebih mudah dibandingkan dengan tidak perokok. Nah, ini kalau kita total seluruhnya, di mana status pengguna perokok lebih mudah dibandingkan dengan status pengguna tidak perokok bersama dengan sebelumnya ya. Kemudian rata-rata dari tagihan biaya kesehatan untuk pengguna dengan status tidak merokok sebesar 8.434, sedangkan pengguna dengan status merokok sebesar 32.050. Nah, ini ada sekitar 4 kali lipat lebih besar untuk pengguna dengan status perokok dibandingkan yang non perokok. Kemudian rata-rata BMI untuk pengguna dengan status tidak merokok itu sebesar 30,65 dan status merokok sebesar 30,70. Nilai BMI hampir sama antara perokok dengan tidak merokok, tapi hanya selisih sekitar 0,1, di mana status perokok lebih besar dibandingkan dengan non perokok. Kemudian rata-rata BMI berdasarkan jenis kelamin, di mana untuk perempuan memiliki BMI lebih kecil. Maaf, ya betul, untuk perempuan mempunyai BMI lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian kesimpulan dari analisis deskriptif, yang pertama bahwa rata-rata pengguna asuransi berada pada usia 39 tahun, kemudian pengguna asuransi laki-laki memiliki nilai BMI lebih tinggi dibanding BMI perempuan. Kemudian yang ketiga, rata-rata tagihan untuk perokok lebih besar daripada rata-rata tagihan non-perokok. Nah, yang ketiga adalah categorical variable analysis. Nah, selanjutnya adalah categorical variable analysis. Kita lihat bahwa rata-rata tagihan berdasarkan jenis kelamin untuk perempuan yaitu sekitar 12.000, sedangkan laki-laki 13.956. Sehingga pengguna asuransi berjenis kelamin laki-laki mempunyai rata-rata biaya yang lebih besar dibandingkan tagihan kesehatan untuk perempuan. Proporsi perokok dan tidak perokok. Untuk perokok berjumlah 1.064, sedangkan tidak perokok 274. Jadi proporsi perokok lebih kecil dibandingkan dengan proporsi non perokok.
Dan proporsi berdasarkan region, di mana proporsi persebaran jumlah pengguna, di mana region Southeast memiliki jumlah pengguna asuransi yang paling tinggi. Kemudian peluang seseorang tersebut adalah perempuan, diketahui dia adalah perokok. Kita dapatkan angka ini 41,971, artinya peluang seorang tersebut adalah perempuan, diketahui dia adalah perokok sebesar 41,97%. Sedangkan peluang seorang tersebut adalah laki-laki, diketahui dia adalah perokok, dapat angka 58,029, artinya peluang seorang tersebut adalah perempuan, diketahui dia adalah perokok sebesar 58,02%. Nah, kemudian continuous variable analysis, kita mencoba mencari peluang seorang perokok dengan BMI lebih besar daripada 25 dan mendapatkan tagihan di atas 16.700. Nah, saya dapatkan angka 0,64, artinya peluang seseorang perokok dengan BMI lebih dari 25 dan mendapatkan tagihan di atas 16.700 adalah 64%. Kemudian peluang seseorang acak tagihan kesehatannya di atas 16.700 diketahui adalah perokok. Nah, kita dapatkan angka sebesar 0,93, artinya peluang seorang acak tagihan kesehatannya di atas 16.700 dan diketahui dia adalah perokok sebesar 93%. Kemudian, mana yang lebih mungkin terjadi? Kondisi yang pertama, seorang dengan BMI di atas 25 mendapatkan tagihan kesehatan di atas 16.700, atau kondisi yang kedua, seorang dengan BMI di bawah 25 mendapatkan tagihan kesehatan di atas 16.700. Nah, kita dapatkan angka yang untuk kondisi pertama di mana seorang dengan BMI di atas 25 mendapatkan tagihan kesehatan di atas 16.700 yaitu 0,85. Sedangkan seorang dengan BMI di bawah 25 mendapatkan tagihan sebesar dengan tagihan kesehatan di atas 16.700 sebesar 0,15. Artinya peluang yang lebih tinggi terjadi adalah seorang dengan BMI di atas 25 mendapatkan tagihan kesehatan di atas 16.700 sebesar 80%. Artinya kondisi yang pertama lebih besar terjadi dibandingkan kondisi yang kedua. Nah, kemudian berikutnya kita bandingkan yang pertama adalah seorang perokok dengan BMI di atas 25 mendapatkan tagihan kesehatan di atas 16.700. Yang kedua, seorang perokok dengan BMI di bawah 25 mendapatkan tagihan kesehatan di atas 16.700. Nah, kita dapatkan kondisi yang pertama sebesar 0,76 dan kondisi yang kedua sebesar 0,24. Artinya, peluang yang lebih tinggi terjadi adalah seorang perokok dengan BMI di atas 25 mendapatkan tagihan kesehatan di atas 16.700 dengan peluang sebesar 76%. Kemudian variable correlation, ya di sini saya menggunakan heat map bahwa didapatkan untuk variabel smoker itu status perokok ataupun tidak merokok, dia mempunyai nilai korelasi yang paling tinggi terhadap nilai tagihan. Kemudian diikuti dengan variabel usia, yang kemudian adalah variabel BMI. Kemudian hipotesis testing. Nah, kita akan uji pertama adalah tagihan kesehatan perokok lebih tinggi daripada tagihan kesehatan non perokok. Nah, menggunakan pattern kita dapatkan yaitu angka p-value sebesar 1, artinya nilai p-value lebih besar daripada alfa, maka kondisi H0 dapat diterima yaitu tagihan kesehatan perokok lebih tinggi daripada tagihan kesehatan non perokok dapat kita terima. Nah, uji yang kedua, tagihan kesehatan dengan BMI di atas 25 lebih tinggi daripada tagihan kesehatan dengan BMI di bawah 25. Nah, kita dapatkan p-value di sini sebesar angka 1, artinya p-value lebih besar daripada alfa, sehingga untuk kondisi H0 itu dapat diterima.
Kemudian uji yang ketiga yaitu tagihan kesehatan laki-laki lebih besar daripada perempuan. Nah, di sini kita dapatkan p-value sebesar 0,9821 dengan di mana p-value lebih besar daripada eh, alfa sehingga kondisi H0 dapat diterima. Sehingga kemudian terakhir kesimpulan yang pertama adalah status perokok memiliki korelasi yang paling tinggi dibandingkan dengan variabel lain terhadap nilai tagihan besarnya nilai tagihan kesehatan. Dan yang kedua adalah perokok mempunyai tagihan yang paling status perokok mempunyai paling tinggi biaya kesehatannya dibandingkan non perokok. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.